Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini terkait dengan polemik pembahasan mengenai penyelesaian honorar, berbicara mengenai Undang-Undang ASN 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Menko Polhukam Mahfud MD mengakui pemerintah dibikin pusing dengan masalah honorar. Nah, polemik penyelesaian masalah honorar ini satu beban bagi pemerintah karena memang dalam hal menyelesaikan persoalan honorer yang jumlahnya 2,3 juta sebagaimana data yang telah tercover dalam pangkalan database BKN, ini benar-benar bikin pusing. Nah, Bapak Ibu, informasi terkait dengan hal ini tentunya ini adalah satu hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah terkait dengan penyelesaian honorer, di mana hal ini dituntaskan segera. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari simak informasi berikut dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Mengenai Undang-Undang ASN 2023 yang barusan saja disahkan pada 3 Oktober 2023 beberapa hari yang lalu, ini menjadi pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui pemerintah dibikin pusing dengan persoalan honorer ini. Diketahui salah satu substansi Undang-Undang ASN 2023 ialah tentang penyelesaian masalah honorer yang arahnya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K. Semula Mahfud MD mengatakan Undang-Undang ASN yang telah disahkan pada rapat paripurna DPR RI 3 Oktober 2023 akan mengakhiri masalah honorer di Indonesia. Mahfud MD mengatakan perekrutan tenaga honorer di berbagai daerah yang tidak bisa dibendung selama ini cukup membuat anggaran pemerintah kewalahan. Ada apa ini Bapak Ibu? Karena memang jumlah honorer yang ada itu jumlahnya cukup luar biasa. Maka jelas dalam hal pembiayaannya juga cukup lumayan besar. Maka suatu hal yang wajar kalau dikatakan bahwa hal ini akan buat pusing pemerintah. Baru-baru ini kita membuat undang-undang pembaruan undang-undang ASN untuk menyetop masalah ini agar tidak ada eksploitasi. Ini pernyataan Mahfud MD di Universitas Gadjah Mada UGM, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Jumat 6 Oktober 2023. Mahfud MD menilai masalah tenaga honorer muncul sejak masa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. SBY dalam kampanye Pilpres 2024 menjanjikan bakal mengangkat seluruh tenaga honorer yang ada di Indonesia menjadi ASN. Pak SBY memenuhi janjinya pada waktu itu diangkat 870.000 orang honorer langsung menjadi pegawai negeri sipil. Masih ada sisanya, kalau nggak salah, 50.000 orang yang mau diangkat pada tahun itu, tapi masih disuruh memenuhi syarat. Apa begitu? Ini kata Mahfud MD. Namun kata Mahfud, saat ini jumlah tenaga honorer justru semakin membengkak menjadi jutaan orang lantaran hampir setiap kepala daerah yang baru membawa tim suksesnya untuk menjadi tenaga honorer. Nah, tentunya itu adalah satu hal sebenarnya yang tidak diperbolehkan sejak adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu. Ada keponakannya, ada anaknya dititip di semua instansi menjadi tenaga honorer. Sehingga pemerintah jadi kewalahan. Ini ujar tokoh asal Sampang kelahiran 13 Mei 1957 tersebut. Mahfud MD menjelaskan, dahulu sebetulnya sudah ada kebijakan bahwa di seluruh kantor pemerintah tidak boleh ada tenaga honorer. Namun kata dia, banyak bupati atau gubernur baru yang tetap melanjutkan pengangkatan tenaga honorer tanpa bisa dibendung. Bupati baru, gubernur baru tetap mengangkat terus, nggak bisa dibendung sehingga jumlahnya jadi jutaan,
maka pemerintah sekarang jadi goyang. Ini bagaimana menyelesaikannya? Diselesaikan sekarang, muncul lagi di sini, sudah dilarang, masih muncul lagi, kata dia. Selain itu katanya, pemerintah daerah masih harus melanjutkan penggajian tenaga honorer yang diangkat bupati atau gubernur periode sebelumnya. Itu yang terjadi sehingga kita, dalam arti pemerintah, dibikin pusing, kata Mahfud MD. Itu yang terjadi sehingga pemerintah sekarang itu benar-benar pusing memikirkan persoalan honorer ini. Yang angkat bupati periode lalu sudah berhenti, tinggalan masa lalunya harus diselesaikan. Begitu terus sambungnya. Mengenai honorer di zaman SBY. Di zaman pemerintahan SBY memang ada pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Peraturan pemerintah tersebut diteken SBY pada 11 November 2005 atau sekitar 1 tahun setelah resmi menjadi presiden. Pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil di zaman Pak SBY berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 menggunakan prinsip memprioritaskan honorer usia paling tua dan masa pengabdian paling lama. Hanya honorer dengan masa pengabdian minimal 20 tahun yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil melalui seleksi administrasi. Jadi untuk honorer dengan masa pengabdian 5 tahun hingga 20 tahun, mekanisme seleksi dengan menjawab pertanyaan soal tata pemerintahan. Begitu juga bagi honorer dengan masa pengabdian 1 tahun hingga 5 tahun. Ketentuan tersebut diatur di pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Disebutkan juga di Peraturan Pemerintah 48 2005 bahwa pengangkatan honorer menjadi calon pegawai negeri sipil dilakukan secara bertahap hingga 2009. Itulah yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenis, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Demikian bunyi pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Nah, jika ternyata jumlah tenaga honorer terus bertambah dan membengkak seperti saat ini yang mencapai 2,3 juta, itu salahnya siapa? Dan inilah yang sepertinya sedikit disoroti oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Bukankah gubernur, bupati, dan wali kota sebagai pejabat pembina kepegawaian atau PPK secara struktural juga bagian dari pemerintah? Mengapa mereka bisa leluasa merekrut honorer juga? Apakah salah ketika suatu sekolah misalnya mengalami kekurangan guru, lantas merekrut honorer? Apakah harus menunggu seleksi CPNS yang tidak setiap tahun ada? Banyak sekali honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun dengan bayaran ratusan ribu rupiah per bulan. Dan ini sangat disayangkan karena memang pengabdian para honorer cukup luar biasa, tetapi pendapatan atau gaji per bulan hanya hitungan ratusan ribu saja. Banyak pula pejabat yang mengakui bahwa keberadaan tenaga honorer memang sangat dibutuhkan. Namun, begitu mereka menuntut peningkatan kesejahteraan melalui pengangkatan jadi aparatur sipil negara, pemerintah mengaku pusing. Itu salahnya siapa? Nah, tentunya Bapak Ibu, ini tidak bisa disalahkan satu dengan yang lain. Kalau pada aturannya pemerintah sudah melarang perekrutan honorer itu, maka dengan kebutuhan yang sifatnya mendadak seperti di sekolah, tentunya tidak mungkin menunggu peraturan baru untuk merekrut ASN untuk menggantikan para guru misalnya yang pensiun, demikian dengan para pegawai yang mungkin pensiun di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, terkait dengan hal ini tentunya ini adalah polemik dalam hal penyelesaian tenaga honorer. Tentunya yang kita tunggu adalah realisasinya sebagaimana apa yang telah tertuang dalam Undang-Undang ASN yang baru yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi per 3 Oktober 2023 yang lalu. Semoga semuanya tenaga honorer yang 2,3 juta ini bisa dituntaskan menjadi aparatur sipil negara sesuai dengan target atau tenggat waktu sebagaimana program pemerintah telah menetapkannya paling lama Desember 2024 tahun depan. Itulah informasinya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu honorer nantinya kelak diangkat menjadi ASN baik PNS maupun P3K, selamat bagi Bapak Ibu yang tinggal menunggu beberapa
waktu lagi untuk bisa diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.